Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di Al-Adil di 32, Asmaul Husna nomor 32, Al-Adil. Kalau kita berbicara tentang Al-Adil, kita tidak lepas berbicara dengan Al-Kabir, Al-Adil dengan Al-Kabir. Syekh Muhsin Al-Badr, salah satu kibar ulama, di dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna itu menggandeng antara Al-Adil dengan Al-Kabir. Secara bahasa hampir mirip, dan ini merupakan satu kesatuan. Makanya di dalam al-hadis itu disebutkan al-kibriyatu ridai wal 'azamatu izari, faman naza'a wahidan minhuma qadartuhu finnar. Baik, al-azim itu kalau kata dasarnya itu kan ain, dha dan mim, azim atau adzam atau adzum. Boleh memakai fa'ilan atau fa'ulan atau fa'ala. Itu artinya besar, artinya agung. Itu makna azim. Kalau kemudian memakai wazan fa'ilun, maka menjadi azim. Sehingga seringkali diterjemahkan al-azim itu Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Sama dengan konteksnya Al-Kabir. Al-Kabir itu kabiro atau kaburo. Kabiro ada, kaburo juga ada. Kalau kita menggunakan kaburo dalam surat As-Saff, kaburo maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya juga besar atau agung. Nah, cuman kemudian Ibnu Taimiyah itu menyebut bahwa antara Al-Kabir dengan Al-Azim itu lebih luas daripada Al-Azim, lebih luas dengan Al-Azim. Makanya kalau kita bicara tentang Al-Kabir, padanannya nanti jadi takbir. Padanannya menjadi takbir. Kalau kita bicara takbir, nanti padanannya menjadi Allahu Akbar. Maka wa fi qaulihi Allahu Akbar itsbatu azamatihi. Dan di dalam kalimat Allahu Akbar itu berarti penetapan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Berarti kalau begitu yang namanya Al-Azim itu apa? Ya Allah itu yang Maha Agung, Allah itu yang Maha Besar. Tidak ada satupun dari selain Allah Subhanahu wa taala itu yang punya kebesaran. Nah, otomatis kalau namanya Al-Azim, kebalikannya itu adalah Al-Hakir. Al-Hakir itu rendah, Al-Hakir itu hina. Ya, jadi selain Allah itu rendah, selain Allah itu rendah, selain Allah itu tidak punya kapasitas apa-apa dalam konteks kepangkatan. Yang Maha Agung itu cuma Allah, yang Maha Besar itu cuma Allah. Kalau kabir padanannya jadi shagir. Shagir itu berarti kecil. Berarti selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Tidak boleh kita kemudian mengagungkan, membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi sudah saya sebutkan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan al-kibriya'u ridai, kebesaran, sombong itu adalah ridai, selendangku. Wal 'azamatu, keagungan itu adalah izar, sarung. Jadi sombong, keagungan, kebesaran itu padanannya adalah haknya Allah, tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Maka oleh Rasulullah Muhammad SAW di sini ditasbihkan, dalam bahasa kita ditasbihkan. Bukan berarti Allah dan bukan berarti Allah itu serupa dengan makhluk, tidak. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu namanya sanepan. Ya. Jadi kesombongan, kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Jangan dibayangkan kalau Allah punya selendang atau punya sarung. Itu artinya adalah sesuatu hal yang melekat memang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh melekat kepada selain Allah. Maka dilanjutkan di sini, faman naza'a wahidan minhuma. Ada yang memakai riwayat faman naza'ani wahidan minhuma. Jadi barang siapa yang mencabut dariku salah satunya saja, ya tadi itu al-kibriya wal 'azamah. Ibu bapak, kalau saya mengatakan al-'azamah, itu berarti larinya kepada al-'azim, larinya kepada al-'azim. Kata dasarnya 'azimah, ain, dha sama mim. Jadi makanya memang kalau di dalam bahasa Arab itu bapak ibu, perubahannya begitu luar biasa. Beda kalau bahasa Inggris itu paling banget kok 1, kok 2, kok 3 gitu. Tapi kalau untuk bahasa Arab itu bisa berubah, berubahnya bisa menjadi 12 bahkan lebih. Itu baru pakai sulasi mujarad namanya. Belum sampai pada rubai, belum sampai kepada kumasi, sudasi dan sebagainya. Kita berbicara al-'azim, ya mohon maaf, kita bicara al-'azim tapi larinya kepada al-'azamatu izat. Apa hubungannya? Saya ulang, kita bicara al-'azim tapi larinya kepada al-'azamatu. Bukan sudah beda lafaz. Al-'azamatu ini adalah kembangan daripada kata dasar dari azim, azimah. Azimun itu sudah menjadi perkembangan dari azimah. Pakai wazan tertentu tadi loh Pak. Pakai wazan tertentu tadi. Jadi bahasa Arab itu ya menurut. Makanya kok lihat baca bahasa Arab itu megah. Belajar bahasa Arab itu megah, pusing. Semangat di pertamanya. Iya, semangat di pertama. Coba umpamanya di sini Mujahidin kayak belajar enam sorot mana ya? Melayu kabeh. Ya. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab sehingga bisa memahami Al-Quran dalam konteks perkembangan, perubahan kata-kata. Kesombongan, kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Wal 'azamatu ridai, keagungan itu adalah sarungku. Azamah itu ya keagungan, ya kebesaran, ya kesombongan, bodoh sebenarnya.
Cuma lebih luas pada konteks azim sama kabir, itu lebih luas azim. Makanya tadi Ibnu Taimiyah menyebut bahwa kalimat Allahu Akbar itu adalah itsbatu azamati dalam konteks penetapan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'a li wahidan minhum, barang siapa yang mencabut salah satunya dari aku, ya, dari aku, maka qadabtuhu finnar. Qadabtuhu finnar. Aku lemparkan dia itu ke dalam neraka. Ada orang itu kok sombong. Ada orang itu kok adiguno. Maka Allah yaitu tadi qadabtuhu finnar. Saya lemparkan dia ke dalam neraka. Karena yang layak sombong, yang layak angkuh, yang layak apa namanya? Adiguno itu cuma Gusti Allah. Kita sebagai makhluk tak boleh. Tak boleh sama sekali. Lah, kenapa bisa begitu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau di dalam kitab satunya ini saya sebut Allah itu al-adil karena memang posisinya walladzi intafat anhu sifatun nafsi. Ya karena memang konteksnya tidak mungkin pada diri Allah itu ada kekurangan. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Lah awake dhewe iki lek sombong apa sih disombong nih? Jauh daripada kesempurnaan gitu. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala dulu sudah kita bahas di bahasa Al-Quddus. Masih ingat ya Bapak Ibu, Al-Quddus. Allah itu maha suci. Zatnya, sifatnya, af'alnya, namanya itu suci, tidak bisa ada kekurangan di dalamnya. Allah itu al-kamil, sempurna, total sempurna. Ketika Allah itu sombong, ketika Allah itu besar, angkuh, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam posisinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita itu kok sombong, kata Nabi, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin kibrin. Tidak masuk surga orang itu kalau dia di dalam dirinya itu ada kesombongan. Kenapa dia masuk ke dalam kesombongan? Kalau orang itu sombong, angkuh, maka dia telah mencabut daripada salah satu sifatnya Allah yang memang itu khusus hanya untuk Allah. Allah tidak itu. Kalau kesombongan itu dicabut, Allah tidak bisa, nggak bisa. Kalau keagungan itu dicabut. Maka Fir'aun laknatullah alaihi itu yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu sudah lama Fir'aun itu hancur. Maka saya sepakat dengan kalimat kesombongan kamu itu ya kehancuran. Ya, sepakat ya. Allah tidak akan pernah ridho dengan kesombongan. Allah tidak akan ridho dengan keangkuhan. Dan itu pasti akan menjadi kehancuran. Karena konteksnya secara teks saja sudah kelihatan kok. Qadabtuhu finnar. Wa man naza'ani wahidan minhuma qadabtuhu finnar. Kalau dalam riwayat yang lain alqaituhu jahannam wala ubali. Aku lemparkan dia ke dalam neraka ya, jahanam wala ubali, saya itu tidak peduli. Masuk sholat yakeh, masuk poso yakeh, tapi lek sombong aku Allah tidak peduli. Diuncalin dengan rokok. Maka posisinya dulu pernah saya sampaikan, di antara ciri daripada orang yang sombong itu senengane menolak kebenaran yang datang kepada dirinya dan sukanya meremehkan orang lain. Lek jenengan kok wis senengane ngremehne wong, iku alamat itu. Alamat itu. Kalau suka merendahkan orang, itu alamat itu. Alamat sudah itu. Kanjeng Nabi itu Masya Allah ya, tidak pernah itu meremehkan orang. Nabi itu kalau ngomong sama orang, ini sikapnya Nabi dalam rangka tidak ingin merendahkan orang. Nabi Muhammad itu kalau bicara dengan seseorang, pasti beliau akan menghadapkan muka dan wajahnya, wajah dan tubuh beliau menghadap orang yang berbicara. Gak pernah kanjeng Nabi ngomong kalau melengos, dia gak pernah. Itu saking ngomong ning wong. Ngomong ning wong. Itu Nabi Muhammad SAW. Ketika duduk di depan
Orang pun juga Nabi Muhammad itu, masya Allah, wong ning wong, sopan gitu kalau duduk di depan orang. Sampai para sahabat pun juga mengikuti kanjeng Nabi. Para sahabat itu kalau duduk di depannya kanjeng Nabi itu tidak berani menyelonjorkan kaki, tidak berani. Itu Nabi, itu para sahabat. Sampai segitunya duduk di depannya Nabi itu sampai tidak berani menyelonjorkan kakinya, karena menurut para sahabat itu sudah tidak sopan. Nah, itu namanya al-adil. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ani al-kibriya wal 'azamati an-naw'an. Jadi makna-makna daripada al-kibriya wal 'azamah. Jadi al-kibriya itu kita gampangkan kesombongan. Al-'azamah itu keagungan. Itu miliknya Allah tadi. Maka itu kembali kepada dua hal. Ahaduhuma yarji'u ila sifatihi subhanahu wa ta'ala. Maka al-kibriya wal 'azamah, al-kabir wal 'azim, ya, al-'azim sama al-kabir itu kembali kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kok disebut dengan sifatnya, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Sudah saya bilang sejak awal dulu, nama-nama Allah di dalam Al-Quran itu sering menunjukkan dia juga merupakan sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Seharusnya kalau kita mengikuti semacam itu, lek jenenge Agus, sakjane wong iki wapi biasanya. Sakjane lek wong iki jenenge Agus apalagi bagus, sakjane wong iki wapi saja. Namanya apik pada konteksnya menunjukkan pada sifat. Lek jenenge Muhammad, maka sifatnya pun seharusnya Muhammad yang terpuji, yang dipuji. Itulah yang saya maksud. Nama Allah itu pada konteksnya masuk pada sifatnya Allah. Lihat sedikit Muhammad tapi wong itu bejat tidak tahu. Sedikit bagus tapi akhlak tidak benar. Berarti ada sekedar nama tapi tidak masuk pada sifat. Makanya Nabi itu menganjurkan kalau kita ngasih nama kepada anak kita itu sing apik. Karena konteksnya nama yang bagus itu adalah doa. Dan itu nanti akan mencerminkan pada sifatnya. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Kalau orang dulu simpel-simpel, paijo, paimin, painem gitu. Tidak tahu artinya apa juga pada waktu itu. Baik. Kemudian wa anna lahu jami'u ma'anil 'azamati wal jalali. Kalau kita bicara tentang al-kabir, kalau kita bicara tentang al-'azim, maka wa anna lahu jami'u ma'ani al-'azamati wal jalal. Maka sesungguhnya bagi Allah itu semua miliknya Allah itu ke semua makna keagungan, kesombongan, kebesaran. Semuanya kembali pada Allah. Seperti apa? Al-Quwati, seperti Al-Quwati, seperti wa kamalul qudrati wa sa'atul ilmi dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara al-'adil, Allah Maha Agung, Maha Besar, karena memang konteksnya di situ ada kesempurnaan. Kesempurnaan. Tidak ada yang kurang pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian poin yang kemudian berikutnya kita pahami, kita tidak boleh untuk mengagungkan, membesarkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita untuk mengagungkan Allah. Kalau di dalam waktu sujud, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak berdoa. Suatu saat Ibnu Abbas menyebut, Rasul itu melarang saya untuk membaca Al-Quran pada waktu ruku dan sujud. Rasul melarang saya untuk membaca Al-Quran di dalam sujud. Kemudian Nabi mengatakan wa ammar ruku'an fa'aldimu rabbi, fa'aldimu fihi arabba, fa'aldimu fihi arabba. Adapun ruku' maka agungkan Allah di dalam ruku' itu.
Rasul sering menggunakan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Saya tidak memakai wa bihamdi. Pas ketika rukuk Rasul menggunakan subhana rabbiyal azim. Tapi di akhir-akhir kenabian beliau di fase Madinah Madaniyah, setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, maka Rasulullah menggunakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi pada konteksnya awal berarti penggunaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu sebentar pada akhir-akhir kenabian Nabi. Tapi sementara Nabi menggunakan subhana rabbiyal azim itu lebih lama. Itu lebih lama. Juga di dalam hadis yang sahih Nabi sering menggunakan subhana dzil jabbaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Nabi juga rukuknya baca itu juga. Sujudnya juga baca itu juga. Ya. Jadi kan pernah baca ini ketika rukuk sama sujud. Subhanalladzi subhanalladzi al-jabbaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Itu juga dibaca oleh Nabi ketika rukuk. Maka itu yang dikatakan Ibnu Abbas tadi bahwa wa ammar ruku'u fa'azimu fihi rabbah. Adapun rukuk maka agungkan Allah dalam rukuk. Wa ammas sujudu fa'aqiru fihi ad-du'a. Dan adapun di dalam rukuk berbanyak di dalamnya itu untuk berdoa. Itu loh al-azim. Maka ketika kita menggunakan subhana rabbiyal azim, kita posisikan tubuh kita itu rukuk sebagai bentuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Orang Jepang itu kalau menghormati orang kan sambil membungkukkan tubuh. Itu makna al-azim. Makanya kita itu rukuk kepada orang, sujud kepada orang itu haram hukumnya, enggak boleh. Enggak boleh. Lihat, Pak, nanti gimana kalau kita ada orang lewat kita ngomong nuwun sewu sambil membungkukkan tubuh? Jadi masalah juga. Ya. Baik. Berarti sudah kita ambil kesimpulan bahwa Allah itulah yang layak untuk sombong. Allah lah yang layak untuk diagungkan. Sementara kita ini tidak ada apapun ya, yang perlu kita agungkan, yang perlu kita sombongkan. Itulah namanya al-azim. Jadi kalau kemudian kita jadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang sombong, itu berarti kita tidak paham dengan hakikat apa yang ada di dalam diri kita. Karena kalau Allah itu sombong, karena konteksnya Allah itu maha sempurna. Sementara kalau kita itu al-hakir, kita itu lemah, kita itu rendah, kita itu kecil, dan kita tidak ada yang bisa kita sombongkan apa. Lihat singkat padat tentang al-azim. Dalam satu hari kita merendahkan orang berapa kali? Dalam satu hari kita meremehkan orang berapa kali? Pakai? Oh, tidak pernah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, kalau memang kita tidak pernah merendahkan orang, itu berarti di dalam hidup kita ada tawakal. Tapi kalau sudah kita dalam satu hari bisa menghitung berapa kali meremehkan orang, ya itu hati-hati. Lanjut, kalau sudah kita masuk ke Al-Ghafur. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau sebelum masuk Al-Ghafur, silakan. Sebelum yang diterangkan tadi bahwa pada sujud dianjurkan banyak berdoa. Kemudian yang saya pertanyakan adalah bagaimana kalau seorang imam itu membaca doa-doa yang dicontohkan Nabi, kemudian makmum terlalu panjang merasakannya, kemudian akhirnya meletup. Pada dasarnya kalau kita jadi imam itu harus proporsional. Tetap harus proporsional. Kita harus melihat kemampuan kondisi daripada makmum. Ada orang di masjid saya dulu, pas ketika saya jadi takmir itu, saya datang ke situ, ada ustadz yang datang ke situ ceramah, sujudnya lama. Akhirnya jamaah ini juga bilang sama saya, sujudnya kesuwen Pak, watakku sampai bajel.
Soalnya wetenge gede. Wetenge gede. Sujudnya ganjel. Padahal kalau menurut Pak Dr. Zaidul Akbar, kalau sujud kita sesuai dengan Kanjeng Nabi, sujud kita lama itu malah justru bisa membakar lemak-lemak itu sebenarnya seperti itu. Maka orang ibu-ibu yang hamil itu sujud lama juga bagus. Nah, tapi kadang-kadang kita juga harus paham bahwa di belakang kita makmum itu ada orang yang belum terbiasa untuk melakukan sujud yang lama. Kadang-kadang sujud lama yang lama agak pusing, tapi memang perlu dibiasakan sedikit demi sedikit. Nah, seharusnya makmum itu juga menyadari bahwa sujud yang lama itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau protes ke imam, seharusnya memberikan alasan yang tepat. Apa protesnya? Saya tidak membelani makmum, juga tidak membelani imam, karena konteksnya syariat untuk sujud lama itu juga ada dan diperintahkan oleh Nabi, gitu ya. Dan kadang-kadang alasan yang diberikan oleh makmum memprotes imam yang sujudnya lama itu kadang tidak tepat. Cari alasan yang tepat. Kenapa sujud lama dia tidak mau? Di antara terapi ruqyah, orang yang kena jin di dalam tubuhnya, itu di antaranya kan disuruh sujud. Saya jadi tanda tanya kadang-kadang. Ketika orang itu diajak sujud lama dia tidak. Saya jadi tanda tanya di dalamnya ada apa kira-kira. Itu juga di antaranya. Jadi sah-sah saja protes itu menegur imam dengan cara-cara yang baik dan kemudian memberikan alasan yang paling tepat. Dan imam juga harus menyadari dan bijaksana secara proporsional keadaannya makmum kayak apa. Pak, bagaimana kalau imamnya sujud lama, dia berdoa di dalam itu, apakah makmumnya juga berdoa? Silakan, pada waktu ketika sujud itu makmum juga berdoa juga boleh. Jadi yang berdoa tidak hanya imam saja, makmum itu juga boleh dalam konteks berdoa. Jadi proporsional. Apa kira-kira pas ketika diproteskan ke imam itu ketika sujud lama itu apa alasannya? Apa? Dan mengucapkan alasan, pokoknya ngomong, sujud atau susu, menurut lo ya. Kalau saya malah nggak tarekan. Di masjid-masjid yang lain kalau subuh saya imamnya udah tua-tua tinggi, mesti dapat pesan dari takmir. Pak, ibu-ibu pesan harus tua-tua. Saya tanya alasannya kenapa? Alasannya macam kulit toh. Terus saya bilang malam dalam aja saya bilang perlu dibiasakan. Justru kita berdiri lama itu secara kedokteran, secara psikis juga bagus, secara kesehatan juga bagus, sirkulasi darah juga bagus. Itu karena seperti itu karena tidak terbiasa. Maka ayo kita biasakan pelan-pelan. Saya ini kalau saya mandi protes, Jadi karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa bagus. Jadi ambil alasan apa kira-kira? Dari ini kan ya puasa kan lama kan? Sampai setengah juz barang terawih. Lanjut. Ada yang lain? Ya. Lanjutkan pertanyaan apa juga mengenai imam sebelum takbir. Saya pernah di masjid itu mesti baca apa itu surat setelah itu selesai baru takbir memimpin apa itu sholat. Pertanyaannya, apakah boleh dengan syariat itu? Mohon maaf, saya sholat di terus terang aja ya di Nadiin gitu loh. Dan itu mau memimpin sholat gitu loh. Dia ini kan ada jawaban bahwa cedek. Jawaban cedek dalam tuntunan ini titik. Kalau minta jawaban panjang, saya tahu alasan mereka apa. Oh, tidak perlu ya. Oh iya. Jawaban pendek aja. Tadi tidak ada tuntunannya titik, tidak usah dilapor. Nanti kalau kepingin jawaban panjang kata Pak Haji, jangan Pak, nanti aja. Saya tahu alasannya kenapa mereka bisa begitu. Lihat ya, nggak usah saya sebutkan ya. Itu malah sama prakteknya malah. Jadi
jadi fitnah malah. Itu sampai akhirnya saya jadi yang aneh-aneh, dituduh aneh-aneh. Ya Pak ya? Iya. Yes. Jadi sini nggak usah dilapor. Berani nggak ada. Jadi ini orang nggak Pak imamnya yang ngomong Pak. Di tiga ini saya nggak ada. Oh udah ya. Kalau bilang Leono sama kakak apa Pak? Leono sama kakaknya. tempat lain ada. Kalau di sini kalau ada yang seperti itu sama saja dengan kakaknya. Itu malah kedua ini tadi. Oke. Yang sering itu Pak, maunya membaca surat panjang, tapi terlalu lupa semua. Ini akhirnya makmum jadi kacau. Itu sering terjadi. Akhirnya jadi kalau sekali dua kali itu nggak masalah, tapi kalau sudah sering kali, nah kenapa sih kok nggak membaca surat yang familiar aja? Karena saya sering juga sampai saya tanya teman tanya apakah benar sih tuntunan sholat itu bacalah surat yang mudah bagimu. Itu ada. Itu surat Al-Mudaththir atau Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan bacalah apa yang mudah di dalam Al-Qur'an. Jadi memang begitu. Tidak salah kita itu mengambil ayat-ayat Al-Qur'an yang pada banyak tidak salah. Kalau saya pribadi sebenarnya ingin memakai surat-surat yang itu. Tapi kadang-kadang saya memilih yang lebih sering saya baca. Ya dikhawatirkan macam itu. Dikhawatirkan di tengah-tengah lupa, berarti maka lebih baik diambil surat-surat yang memang betul-betul dihafal. Pilihlah surat-surat yang memang betul dihafal. Saya bisa saja baca Waqiah selesai, ya, bisa saja baca itu. Bisa jadi pakai surat Yasin 83 ayat selesai, bisa saja. Tapi konteksnya kemudian yang familiar yang seringkali dibaca di umat ini yang sering saya hafal, yang betul-betul saya mungkin dalam bahasa hafal itu lebih baik. Kenapa? Itu tadi nggak bagus kalau sudah ngapalkan mesti lari, dan ngapalkan mesti lari malah juga nggak bagus. Ambil. Makanya jadi kan kalau mengamati saya si di poco ya kalau balik iku kalau nggak al-Jumu'ah ya Al-Baqarah 1 dan sebagainya. Yaitu yang untuk menjaga semacam itulah yang disebut dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nek durung hafal tenanan ya wis kok usah gawe nanti ngono maksudku. Ambil yang memang betul-betul sudah mungkin yang memang hafal. Gitu. Baik. Nah, saya jadi nggak fokus. Jadi kan aku delok kaosnya sampean. Karena tataran gitu, kalau kita rada gak fokus. Kabarnya ada basic gitu. Oke. Nanti pakai kaos lebih bahan. Saya juga senang dengan beliau berdua ya. Masya Allah, luar biasa. Ada yang lain? Lanjut, Al-Ghafur. Al-Ghafur. Di tempat saya itu ada orang namanya Ghafur. Ya, di sini juga pasti ada namanya Ghafur. Ghafur itu memakai wazan fa'ul. Memakai wazan fa'ul. Nanti juga ada Al-Ghaffar. Nanti juga ada Al-Ghaffar. Padanannya sama Pak. Dari 3 huruf Ghain, Fa, dan Ra. Secara tekstual Ghafira itu adalah mempunyai makna memberi maaf atau memaafkan. Maka anak saya namakan Ghafira. Ghafira dari Ghafira. Oleh orang kayak iso ngomong Ghafira jadi malah Ghafira. Ghafira itu dari Ghafira. Ghafira itu berarti memberi maaf, ya, memberi maaf. Kemudian menjadi Al-Ghafur, menjadi Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghaffar atau Al-Ghafur itu memakai wazan fa'ul. Saya gambarkan paling enak begini. Kalau doroba itu artinya memukul. Memukul. Kalau dorubun itu berarti akeh mukulnya. Banyak sekali memukulnya.
Ya, berarti ngumpulin tidak hanya satu kali. Kalau ghafira atau ghafar itu memberi maaf. Jadi kalau ghafurun berarti memberi maaf tidak hanya satu kali. Berulang-ulang Allah memberikan maaf. Memberikan maaf. Di dalam Al-Quran menjadi Ghafurur Rahim, digandeng dengan Ghafurur Rahim, karena konteksnya Ghafurun itu juga ranah masuk kategori Rahim. Allah karena kasih sayangnya itulah Allah akan memaafkan, memberi maaf, mengampuni orang yang bersalah. Jadi andai kata orang itu mati, yang sebelum dia mati itu dia bertobat dari dosa yang begitu luar biasa banyak. Kalau di dalam kitab Fathul Majid, andai kata dosa itu penuh, sepenuh langit dan bumi, maka Allah pun juga akan mendatangi dia dalam konteksnya ampunan sepenuh langit dan bumi juga. Ada yang menarik kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat, jangan buka. Ada orang sampai membunuh 100 orang. Ada orang yang membunuh 100 orang. Ini sudah berkali-kali saya ceritakan. Ada orang membunuh 99 orang, kemudian datang kepada seseorang, kepada seorang ulama, dan dia kemudian bertanya, apakah dia itu diterima taubatnya? Kemudian ulama bilang, tidak, kamu tidak diterima taubatnya. Maka orang ini dibunuh sekalian. Orang ini kemudian dibunuh sekalian. Akhirnya terjadi pembunuhan ke 100 kali. Setelah membunuh 100 kali, dia ini kemudian mendatangi ulama yang lain. Dan dia bertanya, dia sudah membunuh 100 orang, apakah dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan dosanya diampuni, silakan pergi ke tempat tertentu yang dia tunjukkan, dia bisa beribadah di sana. Nah, ternyata di tengah-tengah perjalanan dia itu meninggal. Kita paham bahwa membunuh orang itu kan dosanya luar biasa. Tapi Allah dalam riwayat Muslim itu memasukkan dia itu ke dalam surga. Kalau kita berbicara tentang Al-Ghafur, nanti ada Al-Afu, ada Al-Ghafar, dan ada At-Tawwabu. Semuanya hampir mirip. Innallaha Tawwabur Rahim. At-Tawwab itu berarti menerima taubat. Allah itu adalah Al-Afu. Nanti kita lihat fa'fu anhum wasfah. Ya, jadi Al-Afu itu berarti Allah itu juga yang mengampuni. 4 Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa umatnya ini. Berapapun dosanya. Maka kemudian ada kalimat Al-Qur'an, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa keseluruhan. Termasuk Allah itu mengampuni dosa syirik. Orang musyrik itu bisa diampuni oleh Allah selama dia taubat kembali kepada tauhid. Tapi kalau dia itu meninggalnya dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita paham bahwa Allah itu Maha Mengampuni, maka kita itu juga harus paham bahwa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di Islam itu tidak ada pertaubatan pengampunan dosa lewat pendeta atau lewat ulama seperti yang dilakukan di Nasara. Ada istilah pengakuan dosa. Kalau di dalam Kristen itu kan, Bapak, saya telah melakukan dosa, gitu ya. Nah, akhirnya pendetanya bilang, kamu sudah diampuni. Pengakuan seperti itu sudah hadis dosanya.
Kalau di dalam Islam nggak boleh begitu. Loh, apakah Allah mengampuni dosa itu hanya sekedar pengampunan tanpa ada syaratnya? Ada syaratnya diampuni dosa itu. Tidak seperti di Nasara tadi, pokoknya jadinya datang mari zina gitu ya. Datang, abah, bapak, saya habis dosa begini. Tuhan bapak sudah mengampuni kamu, itu saya enak. Malu melakukan dosa mana? Malu terkena gereja mana? Apakah begitu? Tidak begitu Islam. Ya, Allah mengampuni semua dosa, tapi ada syaratnya. Bagaimana caranya untuk supaya dosa itu diampuni oleh Allah? Itu ada caranya. Gak ujuk-ujuk. Contoh, kalau jenengan itu nyolong sendal di masjid, ya jenengan tahu siapa yang punya sendal itu. Supaya jenengan itu diampuni oleh Allah, di antaranya sendal itu balik. Menyesal, mohon ampun kepada Allah dan kembalikan sandal itu. Lah jenengan istighfar begitu tapi sendal diceketon gak dibalik nih. Allah tidak akan mengampuni itu. Jenengan kerasani wong, walak balik kerasani wong. Apakah cukup dengan istighfar saja? Enggak, Allah tidak akan mengampuni itu. Jenengan harus minta halal kepada orang yang jenengan rasani. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah ngerasaninya disebutkan atau tidak? Berbeda pendapat. Ada yang ekstrim itu jenengan ngomong bilang, aku ingin ngerasani sampean. Nggak selesai 3 tahun Pak, ngomong ngerasani 10 tahun. Loh, tapi itu resiko loh Pak. Itu resiko. Makanya nanti gini. Ya, jadi kita konteksnya Al-Ghafar ya. Nanti ada istilah orang muflis. Menandakan orang muflis, ada darunan yang muflis. Rasul itu mengatakan, tanya kepada para sahabat, kamu tahu enggak orang yang muflis, orang yang bangkrut itu siapa? Kemudian para sahabat mengatakan orang bangkrut itu tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya apa. Nabi katakan salah, tidak benar. Jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang mati dengan membawa macam-macam pahala. Pahala sholat, pahala baca Quran, pahala, dan dia juga mati membawa dosa-dosa kezaliman ke orang. Membawa dosa-dosa kezaliman ke orang. Maka pas ketika dia nanti mati, ternyata dia belum meminta maaf kepada orang yang dizalimi, maka pahalanya dia itu diambil, diberikan kepada orang yang zalimi. Dan ternyata pahalanya itu habis. Ternyata kemudian yang dizalimi masih banyak. Maka dosa-dosanya yang dizalimi diambil, diberikan kepada orang yang tadi. Wes gampangannya gini loh. Jenengan melakoni dosa sosial 1000, pahala kebaikan jenengan itu ada 1000. Pok, guys. Dalam apa nih? Dosa dolimnya jenengan 2000, pahala kebaikannya itu cuma 1000. Habis jenengan juga tambah dosa. Lah termasuk ngerasanya 10 tahun piye? Loh benar itu. Ngerasanya 10 tahun belum minta halal dan orang yang dirasanya belum memberikan halal, itu nanti diambil di sini. Makanya hati-hati. Makanya Allah menyebutkan dosa ngerasani itu kayak mangan bangkai saudara yang dirasani. Itu betul. Ayo itu ahadukum ayatul lakma akhihi maitan bakarimu. Jenengan ngerasani kok. Itu berarti sama dengan jenengan itu memakan bangkai dia ketika sudah mati. Oleh Allah disuruhkan begitu. Maka dosa dolim kepada orang itu memang berat. Maka kalimat Al-Ghafar atau Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab, pertobatan pengampunan Allah itu ada syaratnya. Gak ujuk-ujuk. Nono anaknya sampe tuh, wablek, nono gak sepuluh bapaknya. Bapaknya ngomong, kira-kira kok balik mana orang? Lewat kok balik ini orang kate kali Kurawak, menurut barang ya. Pak, ya. Nah kalau korupsi bansos sih ya apa tobatnya Pak? Gimana? Korupsi bansos itu tobatnya Wah gimana? itu topik begini. Ya balik sama duitnya. Yang sepuluh rakyat sih. Iya, secara otomatis saja jadinya kalau sekarang ada media sosial bilang kalau dia memang melakukan korupsi dan uang bansos kembalikan. Gitu. Dan memang kalau untuk menunjukkan kita juga nggak ngerti ya uang mana yang diambil. Setidaknya kan ada media sosial. Dia konferensi
si pes, nah itu kemudian kembali kan membansos. Kalau enggak, habis itu kan dia membiarkan. Makanya kalau berkenaan dengan orang itu, Allah itu memang mendahulukan hak adat. Allah mendahulukan hak adat. Ya, jadi hati-hati. Jadi al-Ghaffar. Jadi cocok ini adalah Gusti Allah Maha mengampuni saja kok batalah. Aku Kalau ngerasa nih, selanjutnya membaca istighfar gimana? Tiap kali ngerasain istighfar. Astagfirullah, gimana? udah mari maca istighfar ngrasani meneh. Mari istighfar ngrasani meneh. Ya, jadi kalau dosa kita kepada Allah itu dijawab. Apa namanya? Istighfar, menyesal, tidak mengulangi. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kita kepada sesama orang, ditambah satu, minta maaf, minta halal kepada orang yang kita salahin. Berat benar. Dosa kepada sesama orang itu lebih berat. Makanya ojo gengsi jadi sempurna uang. Kadang-kadang kita gengsi, maksud itu kok dari sempurna sempurna, wah gitu kabeh. Kalau minta sepuronya itu enggak apa. Menjelaskan ngerasani ini mungkin enggak ada yang. Aku nih mari ngerasani. Termasuk dengan juga gitu. Saya misui Pak, kata ngerasani. Oh misui langsung. Berarti lebih bagus mana misui ya ngerasani. Ambil ngerasani mau misui. Misui sepuro jelas Pak. Oh, ya. Itu berat jadi al-Ghaffar ya. Makanya istilahnya ada tobat sambal ya. Ada tobat sambal. Apakah tobat sambal bisa? Dan apakah itu masuk kepada al-Ghaffar? Nanti Allah nanti akan kita bahas. Insyaallah minggu depan masih di al-Ghafur. Termasuk nanti bagaimana orang Islam itu berkenaan dengan al-Ghafur, mengambil sifatnya Allah al-Ghafur, meniru sifatnya Allah al-Ghafur itu kayak apa? Ya termasuk di dalam Al-Quran nanti ada kalimat wal 'afina 'anil nas. Pak, sebentar kalau tadi berani itu langsung sama orang ya. Tapi kita kembali lagi, kalau melihat orang keras tadi, contoh kita melihat TV, dicek, itu gimana? Lek bojomu ndelok siram banyu. Majelis Ulama Indonesia dulu itu sudah sebut kalau entertainment semacam itu hukumnya haram. Tak oleh. Maka sih dulu yo. Berarti dulu sing barang haram. Lah bojone sampean delok ngono ya. Siram. Dikandani sing api aja disiram api. Itu tidak boleh. Makanya memang tapi sebenarnya yang paling sering lihat seperti itu kan ibu ya. Berita aibnya artis dibuka-buka dan sebagainya tidak boleh. Itu namanya haram. Haram kita melihat seperti itu. Tidak boleh. Jadi kan pernah lihat cek. Apa? Sering lihat cek. Apa? Hah? Jadi kan sering lihat cek kan? Jujur, sering lihat cek. Jujur aja, jangan. Kalau saya melihat tadi seperti itu, tidak melihat saya sudah bacakan lagu-lagu pencinta itu. Aku jadi kan juga lihat. Iya. Wes kalau saya lihat itu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak benar. Ya, nanti kita bahas lagi insyaallah minggu depan. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.